Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hernanda, NPM 19631109 dari kelas 6A TI Reguler Pagi Banjarbaru. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat berdasarkan template manajemen perangkat lunak yang berjudul aplikasi administrasi gramasi bahan baku makanan dan minuman pada Happy Papi Banjarbaru berbasis untuk akses aplikasi ini terdapat dua pengakses. Yang pertama admin dan yang kedua karyawan pantry atau karyawan bagian dapur. Oke, langsung saja ini bagian forum login dan kita akan masuk sebagai akun admin yang sebelumnya sudah didaftarkan di database. Oke, di sini adalah akun admin. Untuk admin dapat mengakses semua menu, namun pada bagian pantry, admin hanya dapat melakukan persetujuan permintaan bahan baku dari pantry. Oke, yang pertama itu ada resep pusat. Bagian resep pusat, karena resep pusat tidak dapat diubah, maka resep pusat hanya menampilkan saja. Seperti ini kategori makanan, resepnya nasi goreng, itu ada berikut, capcay, kuitiau goreng, untuk minuman ada sparkling punch, berikut juga resepnya, pisau pukat, milkshake vanilla, dan untuk snack ada kentang goreng, ikut resepnya, calamari, dan roti bakar mozzarella. Untuk bagian resep juga saya ambil beberapa dari resep pusat Happy Papi karena tidak semua saya masukkan dikarenakan terlalu banyak menunya. Oke, langsung aja ke bagian karyawan pantry. Di sini karyawan pantry, bagian admin dapat mengontrol semua akun bagian karyawan pantry. Dan jika kita menambahkan data untuk bagian data karyawan pantry, maka otomatis data yang kita masukkan itu statusnya adalah sebagai karyawan pantry atau pantry. Oke, langsung aja kita tambahkan datanya. Nicknya terserah saja. Lengkap. Akhirnya sesuaikan juga. Oke, simpan. Nah, ini nanti akan tersimpan dengan status pantry. Oke, dan jika ingin mengedit data pantry, kita bisa edit seperti ini. Misal ini tidak ada nama panjangnya, kita buat nama panjangnya. Sudah terganti. Kemudian kita akan menghapus data pantry jika misalnya salah satu dari karyawan pantry ini sudah tidak bekerja lagi di pantry, kita akan hapus datanya. Oke, sudah. Kita ke hal menu. Nah, di bagian hal menu ini terdapat fitur pencarian, terus ada tambah data, cetak data, edit, dan hapus data. Oke, kita coba untuk cari data terlebih dahulu. Ya, mencari data berdasarkan kategori menu. Oke, kita mencari data kategori menu makanan. Nah, yang muncul adalah data dengan kategori menu makanan. Kemudian untuk minuman, data yang muncul itu adalah kategori minuman. Dan selanjutnya snack, data yang muncul berdasarkan kategori snack. Oke.
kita akan melakukan tambah data. Misal nama menunya itu kuah, harganya 25.000. Kategorinya makanannya, dan ini menu best selling ini maksudnya menu yang paling laris, yang paling banyak dibeli sama orang-orang dan di order. Oke, karena mie kuah ini jarang banget ada yang beli, jadi kita pilih tidak best selling. Oke, data berhasil ditambah, dan kita juga bisa mengedit. Misal mie kuah, ini bukan mie kuah sebenarnya namanya, tapi kita ubah jadi mie kuah seafood. Oke, dan ini jadi best selling ya. Nah, oke, dan ini udah terubah datanya. Oke, dan kita akan menghapus bagian menu, data menu. Kita hapus nasi goreng. Kita hapus nasi goreng, dan data terhapus. Oke, kemudian ada cetak data. Kita akan mencoba untuk cetak data ya. Nah, ini untuk laporan report data al menu. Oke, kita lanjut ke bahan baku makanan. Nah, untuk bahan baku makanan di sini juga kurang lebih sama seperti al menu, namun di sini tidak ada fitur pencariannya. Oke, langsung aja kita tambah data. Nama bahan bakunya, misal kita mau nambahkan bahan baku kemiri. Jumlahnya 10 gram. Dan stoknya misal 100. Untuk harganya, ini harganya per gram, jadi 1 gram itu harganya misal 250 rupiah. Simpan, dan data tersimpan dan tertotal otomatis. Jadi harga per 10 gramnya itu adalah 2.500. Oke, kita ingin mengedit lagi data-data yang ada di sini. Minyak wijen. Misal minyak wijen terpakai oleh bagian pantry sekitar 20 milian. Harganya tetap, stoknya berkurang misal 880. Oke, ubah. Ya, sudah terubah. Tadi ada warning sedikit, bukan trouble sih, itu cuman warning aja, dan itu tidak berpengaruh terhadap tambah data, cetak data, edit data, dan hapus data, bahkan tampil data juga tidak ada pengaruhnya. Jadi saya abaikan saja karena itu cuman variabelnya saja yang tidak ada, tapi untuk pengaruh ke webnya, untuk errornya tidak ada. Oke, data tadi sudah kita perbarui, dan kita akan menghapus salah satu data di sini. Oke, kita hapus margarin. Oke, data sudah terhapus. Kemudian kita akan cetak data bahan baku makanan. Oke, data udah tercetak dan menjadi report. Oke, kembali lagi kita ke bahan baku minuman. Dan bahan baku minuman ini sama seperti bahan baku makanan. Cuman di sini yang diinput adalah bahan baku untuk membuat minuman. Oke, kita coba tambah data. Misalnya pop ice. Jumlahnya untuk satu sasetnya itu ada 150 gram. 50 gram. Jadi stoknya ada 100 bungkus dan harganya itu sekitar 25 rupiah. Oke, kita simpan. Guys. Jadi harganya 50 gram atau satu saset itu harganya 1.250. Oke, kita akan edit bagian-bagian yang lain. Misalnya vanili kita edit. Kita
sudah terpakai vanili sekitar 10 milian dan stoknya berkurang jadi 5. Untuk harganya tetap 100 mili. Oke. Ya. Kemudian kita akan menghapus salah satu data yang di sini. Misal kita akan hapus gula pasir. Oke, kita hapus. Oke. Sudah terhapus dan kita akan melihat cetak datanya atau laporan reportnya. Nah, seperti ini laporan report data bahan baku minuman. Oke, selanjutnya kita ke bagian bahan baku snack. Nah, bahan baku snack juga kurang lebih sama seperti bahan baku makanan dan minuman. Oke, kita tambah data bahan baku snack, misal ciki. Jumlahnya ada sekitar 50 graman. Stoknya ada 12. Harga ciki satunya kita kalikan 50. Harganya Rp50 per gram. Kita simpan. Dan satu ciki harganya 2.500. Oke, kita akan mengedit data. Keju mozzarella, edit. Nah, bahan baku snacknya mungkin kita tambah mozzarella cheese. Oke, jumlahnya benar saja, kita ubah namanya saja, dan datanya udah terubah. Oke, kita akan hapus salah satu data di sini, misal kita hapus data saus manis. Hapus, dan data berhasil terhapus. Oke, kita coba cetak data juga, atau report laporan untuk bahan baku snack. Seperti ini. Laporan data bahan baku snack. Oke, selanjutnya kita ke bagian pantry. Nah, di bagian pantry ini ada hak akses admin. Admin tidak bisa menambahkan data, namun admin melakukan persetujuan pengajuan bahan baku dari pantry. Nah, jika pantry mengajukan bahan baku, pada admin muncul aksi disetujui atau ulang. Jika admin menyetujui, maka status akan terupdate menjadi disetujui. Begitupun pada karyawan pantry, sebaliknya jika status diulang oleh admin, maka nantinya pada karyawan pantry muncul aksi hapus dan status terupdate menjadi ulang. Serta data yang sebelumnya diajukan akan terhapus jika karyawan pantry menghapus atau menekan tombol hapus pada aksi, dan karyawan pantry bisa menambahkan ulang bahan baku yang akan diajukan. Oke, langsung aja kita login sebagai karyawan pantry. Oke, masukkan NIP, kemudian masukkan passwordnya. Baik, ini kita sudah masuk sebagai pantry dengan nama Fajari Sultan. Dan di bagian pantry ini kita hanya bisa mengakses dashboard, resep pusat, dan pantry. Untuk resep pusat juga sama seperti di bagian admin, tidak ada yang berubah. Semuanya sama. Dan ini bagian pantry kita dapat menambahkan ajukan bahan baku. Oke, di sini sebelumnya sudah saya tambahkan beberapa dan sudah saya coba untuk disetujui. Oke, kita langsung ajukan bahan baku. Bisa kita ajukan bahan bakunya tanggal 29 Juni tahun 2022. Nama bahan baku yang akan kita ajukan yaitu misal vanili. Jumlah yang kita pakai sekitar 5 mili. Dan sisa stok yang ada di pantry itu ada sisa 90. Oke, kita simpan. Nah, karena belum disetujui atau diulang oleh admin, maka di sini statusnya masih diajukan dan menunggu admin untuk
melakukan persetujuan. Nah, kita ajukan lagi ya bahan baku satu lagi untuk melihat perbedaannya. Oke, tanggal 30 Juni tahun 2022. Oke, nama bahan bakunya misal ketumbar, jumlahnya 10 gram, kita pakainya dan sisa stok yang ada di pantry misal 100. Simpan. Oke. Nah, di sini masih statusnya diajukan dan ini juga masih diajukan. Oke, kita keluar dulu dari pantry dan kita masuk lagi sebagai admin. Oke, setelah masuk sebagai admin, kembali sebagai admin, ke pantry. Nah, di sini ada tombol aksinya. Ini tadi nama pengisinya Fajari Sultan telah menambahkan bahan baku ketumbar dan mengajukan, statusnya diajukan. Nah, kita sebagai admin, kita memilih disetujui atau dibatalkan. Oke, kita yang ini kita setujukan ya dulu ya. Kemudian yang ini kita batalkan. Oke. Nah, maka statusnya akan terupdate. Yang tadi itu disetujui, yang ketumbar tadi disetujui, dan yang vanili tadi diulang. Oke, kita kembali lagi ke pantry, ke akun pantry. Nah, kita masuk lagi sebagai pantry. Kita lihat apakah ada perubahan. Nah, yang tadi ketumbar disetujui dan yang vanili diulang, disuruh ulang. Artinya ada salah satu nama bahan baku, jumlah atau satuan atau sisa stok yang mungkin salah, tidak sesuai dengan data di admin. Jadi kita hapus, maka data yang sebelumnya kita ajukan itu udah terhapus dan kita tambahkan lagi, ulang lagi, sesuaikan tanggalnya. Kita ajukan tadi vanili, jumlahnya ada tadi 10 mili, kita pakai 20 mili, harusnya 20 mili, dan sisa stoknya harusnya itu ada 100. Oke, simpan. Nah, di sini diajukan karena kita minta persetujuan dulu ke admin. Oke, kita kembali lagi ke admin. Oke. Nah, di sini akan ada penambahan lagi dari nama pengisinya Fajari Sultan yang statusnya diajukan, yang sebelumnya diulang. Itu kita setujui karena sudah sesuai data. Oke. Mungkin sampai di sini demonstrasi dari aplikasi administrasi gramasi bahan baku makanan dan minuman pada Happy Papi Banjarbaru berbasis web. Salah, hilaf, dan segala kekurangan yang saya sampaikan tadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.